Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Rosdiana. Saya Desi Sapitri. Saya Silva Mayada. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan kajian sejarah Pancasila dari era pra-kemerdekaan, saat kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mulai. Yang pertama, pra-kemerdekaan. Sumber: film dokumenter Perang Merintis, Merebut dan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. Sumbernya Bangun Gerhana Sedayu pada tanggal 22 Januari 2018. Pada saat itu dibentuklah BPUPKI atau Badan Pendidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Kosakai. Badan ini diresmikan pada tanggal 29 April 1945 dan diketuai oleh Hajiman Widodingrat. BPUPKI melakukan dua kali sidang. Sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei 1 Juli 1945. Pada tanggal 1 Juni 1945 terpilihlah rumusan dasar negara yang diajukan oleh Insinyur Soekarno yang kita kenal sebagai Pancasila. Sebagai tindak lanjut, pada tanggal 22 Juni 1945 dibentuklah panitia kecil beranggotakan 9 orang yang disebut dengan Panitia 9. Panitia 9 bertugas untuk mematangkan rumusan dasar negara. Panitia ini kemudian menghasilkan Piagam Jakarta atau Piagam Jakarta Center. Adapun sidang kedua dilakukan pada tanggal 10-14 Juli 1945 dan menghasilkan rumusan Undang-Undang Dasar lengkap dengan pembukaannya. Pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan dan pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Inkai dan bahasa Jepangnya. Untuk tugas PPKI adalah untuk melanjutkan tugas-tugas organisasi sebelumnya, yaitu BPUPKI dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Di penghujung Perang Dunia Kedua terjadi suatu peristiwa yang sangat memukul Jepang. Salah satunya adalah peristiwa pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Berita tentang kekalahan Jepang menyebar dengan cepat lewat radio dan didengar oleh tokoh-tokoh muda Indonesia. Rapat dipimpin oleh Syekhul Syaleh untuk membicarakan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Salah satu hasilnya, mereka mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk mendeklarasikan kemerdekaan saat itu juga atau paling lambat 16 Agustus 1945. Hasil rapat ini disampaikan oleh Wikana dan Darwis kepada Soekarno, namun terjadi perbedaan pendapat. Soekarno menolak permintaan tersebut karena masih menunggu keputusan dari pihak Jepang. Selain itu, Soekarno juga tidak bisa memutuskan sendiri. Ia harus berunding dengan tokoh golongan tua. Golongan tua merupakan orang-orang yang kooperatif kepada Jepang. Mereka tidak ingin terlalu terburu-buru dalam memproklamasikan kemerdekaan karena Jepang sebenarnya telah berjanji untuk memerdekakan Indonesia pada tanggal 27 Agustus 1945. Golongan tua tidak ingin ada pertumpahan darah kembali, sementara itu golongan muda menganggap Indonesia sudah cukup kuat untuk menyatakan kemerdekaannya. Setelah beberapa rapat dilakukan dan golongan tua tetap memutuskan untuk menunda proklamasi. Akhirnya, golongan muda mengamankan Soekarno ke Rengas Dengklok agar tidak mendapat pengaruh Jepang. Yang kedua, pasca kemerdekaan. Sumber film dokumenter Perang Kemerdekaan 1945. Pasca proklamasi. Sumber Tapal Batas pada tanggal 3 Juni 2020. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Pembacaan proklamasi ini diikrarkan di kediaman Soekarno, Jalan Penggasan Timur 56, Jakarta. Setelah itu Soekarno dan Muhammad Hatta pergi ke rumah Laksamana Tadashi Maeda bersama Ahmad Subarjo. Setelah disepakati, proklamasi akan dibacakan pada
pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di rumah Soekarno. Sementara itu, Muhammad Hatta berpesan kepada para pemuda yang bekerja di kantor Pers BM Diah untuk memperbanyak naskah teks proklamasi dan menyiarkan ke seluruh dunia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengambil keputusan mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara. Soekarno dan Muhammad Hatta terpilih atas usul Otto Iskandar Dinata dan persetujuan dari PPKI sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Bangsa Indonesia pasca kemerdekaan mengalami banyak perkembangan. Sesaat setelah kemerdekaan Indonesia pada 1945, Pancasila melewati masa-masa percobaan demokrasi. Pada waktu itu, Indonesia masuk dalam era percobaan demokrasi multipartai dengan sistem kabinet parlementer. Partai-partai politik pada masa itu tumbuh sangat subur dan proses politik yang ada cenderung selalu berhasil dalam mengusul kelima sila sebagai dasar negara. Pancasila pada masa ini mengalami masa kejayaannya. Selanjutnya, pada akhir tahun 1959, Pancasila melewati masa kelamnya di mana Presiden Soekarno menetapkan sistem demokrasi terpimpin. Yang ketiga, Orde Lama. Pada tahun 1959 sampai 1966, sumber film dokumenter Indonesia pasca G30 SPKI Indonesia The Troubled Victory tahun 1967, sumber dunia akhirat pada tanggal 1 Oktober 2020, periode 1959-1966 diwarnai dengan sistem demokrasi terpimpin oleh Soekarno. Masa demokrasi terpimpin juga menjadi akhir Orde Lama usai terjadinya peristiwa gerakan G30 SPKI 1965. Soekarno mengubah sistem politik Indonesia menjadi demokrasi terpimpin melalui dekret Presiden 5 Juli 1959. Akibatnya sistem perpolitikan dan pemerintahan negara bertumpu kepada Soekarno selaku presiden. Lewat dekret Presiden 1959 pula, Soekarno membubarkan Konstituante. Konstituante adalah Dewan Perwakilan yang bertugas untuk membentuk konstitusi baru, yakni Undang-Undang 1945 yang sebagian masih mengadopsi undang-undang kolonial. Dekret Presiden 1959 mengembalikan konstitusi ke Undang-Undang Dasar 1945 dan membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) serta Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS). Kedudukan Pancasila pada masa Orde Lama kembali terancam dengan terjadinya peristiwa G30 SPKI 1965 yang melibatkan orang-orang PKI dan sebagian militer sebagai pelakunya. Tragedi 30 SPKI 1965 sekaligus menjadi awal dari akhir rezim Orde Lama pimpinan Soekarno yang kemudian digantikan era Orde Baru sejak 1966. Namun demikian, penerapan Pancasila semasa rezim Orde Baru di bawah komando Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pun tidak berjalan baik-baik saja. Kerap terjadinya penyalahgunaan yang dilakukan penguasa demi kepentingan politik. Yang keempat yaitu pasca Orde Baru yang berlangsung pada tahun 1966 hingga tahun 1998. Pada video YouTube yang berjudul Film Dokumenter Tragedi Jakarta 1998 Gerakan Mahasiswa Indonesia pada YouTube channel Aryawan Bancin ID yang diupload pada 7 April 2015. Terjadi Gerakan Mahasiswa Indonesia tahun 1998 yang menjadi puncak gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat pendukung demokrasi pada akhir dasawarsa tahun 90-an di Indonesia. Gerakan ini menjadi monumental karena dianggap berhasil menurunkan Soeharto dari jabatannya yang telah menjabat sebagai presiden selama 32 tahun, yakni pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Pada tanggal 12 Mei tahun 1998, mahasiswa melakukan demonstrasi dan berjalan dari Universitas Trisakti menuju kantor MPR dan DPR. Pada aksi ini, aparat keamanan menembaki mahasiswa dan melukai beberapa mahasiswa serta menewaskan 4 mahasiswa. Mahasiswa tersebut ialah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto,
Hafidin Royan, dan Hendriawan Sy. Keempat mahasiswa tersebut kemudian dikenang sebagai pahlawan reformasi. Yang terakhir yaitu era reformasi yang berlangsung pada tahun 1998 hingga sekarang. Dari video YouTube yang berjudul Film Sejarah Indonesia Era Reformasi. Dari YouTube channel Keluarga Punya Cerita yang diupload pada tanggal 14 Mei 2018. Pada tahun 1998, para demonstran yang dipimpin oleh mahasiswa meminta Soeharto untuk mengundurkan diri dari jabatannya dan memilih B.J. Habibie sebagai presiden ketiga. Di saat Orde Baru ini berakhir, maka dilangsungkanlah era reformasi. Seiring dengan itu pula, gerakan Aceh Merdeka yang sudah sejak tahun 1976 mengeluarkan pertentangan dengan pemerintah Republik Indonesia dan menggunakan nama GAM sebagai identitas organisasinya. Pemilu untuk MPR, DPR, dan DPRD diadakan pada 7 Juni tahun 1979. Pada tahun 1999, B.J. Habibie mengesahkan undang-undang mengenai otonomi daerah. Ini merupakan langkah pertama dalam desentralisasi pemerintahan Indonesia yang bertujuan agar provinsi-provinsi lebih berperan dalam mengatur daerahnya masing-masing. Pada pemerintahan B.J. Habibie, pers lebih dibebaskan, meskipun Kementerian Penerangan tetap dipertahankan. Pada era B.J. Habibie juga dilangsungkan pemilihan umum legislatif tahun 1999 yang merupakan pemilihan bebas pertama sejak pemilihan legislatif tahun 1955. Pemilu ini diawasi oleh KPU yang independen, bukan komisi pemilihan yang diisi menteri-menteri seperti Orde Baru sebelumnya. B.J. Habibie juga menyerukan referendum untuk menentukan masa depan Timur Timur. Namun, pada tanggal 30 Agustus, penduduk Timur Timur memilih untuk membebaskan diri. Lepasnya provinsi ini merugikan popularitas dan aliansi politik B.J. Habibie. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum